Kalau Anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, berarti Anda bukan umat Muhammad. Benar atau tidak? Jangan bilang Anda orang Islam, Anda orang kafir kalau begitu. Para ulama ijma' sepakat, barang siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir. Dan kita setuju. Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya. Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan saya boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad, berarti ente bukan orang Islam dong. Ente orang kafir. Dan ada orang seperti itu di tanah air kita, merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Sehingga dia melakukan kemaksiatan, dia menyangka ini hakikat, ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, misalnya orang kiai kemudian minum bir dan macam-macamnya, oh enggak apa-apa, dia sudah sampai hakikat. Tapi dia minum bir haram, itu kan bagi ente syariat. Bagi hakikat enggak apa-apa. Itu pi haram itu. Enggak, kalau dia minum, itu bir berubah jadi air putih di sini. Jadi air putih, tapi kenapa teler? Jadi tidak ada seperti itu. Antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan ilmu laduni sebagai sumber akidah. Ilmu apa? Ilmu laduni. Katanya nggak usah belajar, tahu-tahu pintar. Ada orang-orang wali-wali nggak pernah belajar, tahu-tahu pintar. Saya bilang itu omong kosong. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Yang langsung pintar tanpa belajar cuma Nabi, para Nabi dan para Rasul, karena mereka dapat wahyu. Adapun selain Nabi, selain Rasul, maka harus belajar. Para sahabat belajar atau tidak? Belajar. Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai pingsan gara-gara belajar. Lupa makan gara-gara belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanawuh, berganti-gantian dengan tetangganya. Kalau hari ini Umar ke pasar, tetangganya belajar sama Nabi. Nanti Umar pulang dari pasar, tetangganya ngajar. Kasih tahu tadi Nabi menyampaikan demikian. Besoknya Umar yang ngaji, tetangganya yang bekerja. Belajar mereka. Tiba-tiba katanya ada wangsit dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, kemudian ngerti. Saya bilang omong kosong. Datangkan orang yang pintar tidak belajar itu mana orangnya? Enggak ada, itu enggak benar. Itu cuma katanya dan katanya, tidak benar. Tidak ada buktinya, tidak ada buktinya. Mungkin ada orang tidur, tahu-tahu bangun, oh tadi kamu ngomong gini. Ya ada jin yang kasih tahu. Tapi kalau tahu-tahu bangun hafal Quran, tahu-tahu bangun hafal hadis, ya enggak ada, itu omong kosong. Harus belajar. Harus belajar. Jadi tidak namanya ilmu laduni. Oh Ustaz, kalau mau pintar caranya gimana? Ya Al-Quran dibakar, masukkan ke gelas kemudian diminum. Iya bisa. Kamu hafal tapi tidak boleh kentut kamu. Kalau kentut hilang semua nanti. Dari mana? Ada, itu omong kosong semuanya. Semua orang belajar. Imam Malik belajar atau tidak? Belajar. Imam Syafi'i setengah mati belajar ke Imam Malik, pergi ke Irak, pergi ke Kufah, pergi ke Mesir, belajar. Pergi ke Madinah, belajar. Imam Syafi'i. Ada yang lebih wali dari Imam Syafi'i, belajar. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, semuanya belajar. Sahabat belajar. Sahabat belajar sampai menempuh perjalanan jauh demi untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, apa dalil mereka? Kata mereka, Ustaz, ada dalilnya, ilmu laduni itu ada. Dalam Al-Qur'an, dalam mana dalam Al-Qur'an? Kata mereka dalam surat Al-Kahfi. Ya, tatkala Allah berbicara tentang Nabi Khadir alaihi salam. Ya, atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khadir ilmu. Kata mereka Khadir ini, ya, lihatlah Ustaz, Khadir ini wali. Dan dia lebih pintar daripada Nabi Musa. Pertama Khadir itu apa? Wali. Kedua lebih pintar daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia tidak ikut syariat Nabi Musa. Kalau begitu bagaimana? Ya, kalau begitu kalau orang sudah mencapai hakikat, dia tidak harus sholat. Dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu dalil mereka. Kenapa? Karena ada ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah, kami ajarkan kepada Khadir ilmu dari kami. Bagaimana bantahannya? Bantahannya sederhana. Ya, oleh karenanya mereka gara-gara syubhat seperti ini, mereka punya pembagian agama menjadi syariat dan hakikat. Barang siapa sudah mencapai hakikat, maka boleh tidak mengerjakan ibadah, boleh tidak sholat. Ya. Kamu belum mencapai hakikat, maka kamu harus sholat. Kalau sudah mencapai hakikat, tidak sholat juga tidak mengapa. Ya. Sampai sebagian mereka, ya, karena tidak pernah sholat Jumat, waktu ditanya, kamu nggak pernah sholat Jumat? Siapa bilang? Saya sholat Jumat di Mekah. Kamu nggak tahu? Sampai dibuat cerita, saya baca di internet, ada seorang kiai, ya, dia ikut sholat Jumat.
Dicari-cari, mana si fulan kok nggak sholat Jumat? Ternyata dia sholat Jumat di Mekah. Tahu-tahu dia muncul, dia bawa korma. Saya baru dari Mekah, ini korma. Sholat Jumat di mana? Di Mekah. Orang-orang percaya. Padahal kalau jam 12 Indonesia, di Mekah masih jam 8. Belum sholat Jumat di sana. Imamnya pun masih tidur mungkin. Sholat Jumat sama siapa? Ya, ente tutup mata sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Indonesia. Nabi saja mau umroh saja naik onta setengah mati. Ya, ente jangan khurafat. Nabi naik onta setengah mati. Sampai Nabi pernah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga Nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriah. Saya para sahabat semua akhirnya menggagalkan umrah mereka, harus cukur rambut karena fa in uhsirtum, terhalang tidak bisa umrah. Akhirnya ditunda tahun depan umrahnya. Itu Nabi SAW. Ini ente tutup mata sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Indonesia. Tahu-tahu pulang bawa korma. Korma juga bisa pergi ke Tanah Abang beli. Kalaupun itu korma asli, ada jinnya yang bantu. Dan khurafat seperti itu ya. Kata mereka pada ilmu laduni. Sebenarnya mereka tidak sholat Jumat, cuma alasan aja. Cuma alasan. Sebagian orang seperti itu ya. Ustaz, saya temani si fulan, Ustaz, subhanallah, dia tidak sholat, Ustaz. Benar, iya, saya yang temani dia tidak sholat, Ustaz. Orang top-top ya, di sebagian tanah air kita ada orang top-top tidak sholat ya, karena sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Tapi kita kembali kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kalaupun Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa, itu wajar. Pertama, Nabi Khadir seorang nabi, bukan seorang wali, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya Nabi Khadir waktu bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Khadir alaihissalam, apa kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, ya, wahai Musa, ya, innaka ala ilmin 'allamakallah la a'lamuhu ana. Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta. Dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi Khadir apa? Nabi. Musa punya ilmu, saya juga punya ilmu. Allah ajarkan kepada Musa, saya tidak tahu, dan Allah ajarkan kepada saya, Musa tidak tahu. Dan Nabi tidak perlu mengikuti Nabi yang lain, masing-masing punya syariat. Ya, masing-masing punya syariat. Kemudian yang kedua, Nabi Musa adalah Nabi diutus kepada Bani Israel. Sementara Nabi Khadir bukan Bani Israel. Seandainya dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa, wajar karena dia bukan dari Bani Israel. Makanya dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi Musa mencari-cari Nabi Khadir, tahu Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan baju, ya, maka Nabi Musa bertanya. Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada salam di negeriku? Dia tidak pernah dengar orang ucapkan salam. Kok ini ada orang beri salam sama saya? Nabi Khadir bertanya, siapa kamu? Kata Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Nabi Khadir bertanya lagi, Musa Bani Israel? Apakah Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Kenapa? Karena Musa banyak. Ada Musa Bekasi, ada Musa... Paham? Makanya Nabi Khadir bertanya, Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, iya benar. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir bukan dari Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak diutus untuk dia. Kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Musa, nggak jadi masalah. Yang ketiga, ternyata Nabi Khadir juga sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mengingkari waktu Nabi Khadir merusak kapal? Karena dia tidak tahu penjelasannya. Waktu Nabi Khadir kemudian membunuh seorang anak, Nabi Musa juga mengingkari. Tapi setelah Nabi Khadir menjelaskan, saya merusak kapal ini, kenapa kalau tidak saya rusak? Seandainya kapal ini tidak saya rusak, akan dirampas oleh raja. Maka saya rusak supaya tidak dirampas oleh raja. Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti kan sesuai dengan syariatnya. Waktu Nabi Khadir membunuh anak ini, Nabi Khadir mengatakan ini kalau besar anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam apa? Kekufuran. Nabi Khadir setuju, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Oleh karenanya di antara perkataan Ibnu Katsir, dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi Khadir adalah seorang nabi bukan wali, buktinya Nabi Khadir berani membunuh anak. Enggak boleh seorang wali, oh saya dapat wangsit bunuh orang, enggak boleh kecuali wahyu, paham? Kalau cuma kira-kira kayaknya firasat anak ini bakalan nakal, saya bunuh aja sekarang, enggak boleh. Sepakat ulama enggak boleh. Paham? Ada orang sangat alim, lihat anak-anak main kelereng, oh ini kayaknya kurang ajar nih, kecil aja udah kayak gini. Saya bunuh saja sekarang, enggak boleh. Wali setinggi apapun enggak boleh melakukannya. Ini menunjukkan Nabi Khadir tatkala berani membunuh anak tersebut, berarti dia seorang apa? Nabi, karena dapat wahyu.
Jadi Nabi Khadir tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa. Kalaupun dia keluar, memang dia tidak diutus tidak diutus Nabi Musa untuk dia. Nah, Anda sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku diutus kepada kalian seluruhnya. Baik orang Arab maupun selain Arab. Makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Romawi. Rasulullah SAW kirim surat kepada Persia untuk masuk Islam. Karena Nabi memang diutus untuk alam semesta. Nabi terakhir. Konsekuensi Nabi terakhir harus kepada seluruh umat. Nah, Anda berarti umat Muhammad. Kalau Anda meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, berarti Anda bukan umat Muhammad. Benar atau tidak? Jangan bilang Anda orang Islam. Anda orang kafir kalau begitu. Para ulama ijma' sepakat, barang siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir. Dan kita setuju. Kenapa? Karena dia melepaskan Islamnya. Kalau Islam harus ikut Nabi Muhammad. Kalau dia mengatakan saya boleh tidak ikut syariat Nabi Muhammad, berarti ente bukan orang Islam dong. Ente orang kafir. Dan ada orang seperti itu di tanah air kita, merasa sudah mencapai tingkatan apa? Hakikat. Sehingga dia melakukan kemaksiatan, dia menyangka ini hakikat, ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, misalnya orang kiai kemudian minum bir dan macam-macamnya, oh enggak apa-apa, dia sudah sampai hakikat. Tapi dia minum bir haram, itu kan bagi ente syariat. Bagi hakikat enggak apa-apa. Itu tapi haram itu. Enggak, kalau dia minum, itu bir berubah jadi air putih di sini. Jadi air putih, tapi kenapa teler? Jadi enggak ada seperti itu. Jadi yang benar, tidak ada akidah diambil dari ilmu apa? Laduni. Mau ambil akidah, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara sumber akidah yang keliru, menjadikan sekelompok kecil orang sebagai sumber akidah. Ini muncul kepada sebagian tarekat. Sebagian tarekat punya keyakinan tersendiri yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah, semua orang bisa tahu, ya atau tidak? Islam ini untuk semua orang atau tidak? Rahmatan lil alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus. Mau berakidah bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini ada sebagian tarekat, ini cuma kita yang berakidah seperti ini, yang lain enggak boleh tahu. Ya ini enggak benar seperti ini. Emang Rasul diutus untuk ente aja?